وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظر كيف كان عاقبة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bid-dini yutahhirul quluba thahirah
هو الذي أظهر سبيله بشريعة والطريقة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه الدعاة بالقرآن والسنة أما بعد. Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, salam takzim kita sampaikan kepada yang terhormat Bapak sahabat, Bapak Ustaz Muflis, Bapak Haji Samanudi, Bapak Haji Subhan Hamidi, Bapak Ustaz Mulyadi, yang kita hormati Bapak Ustaz Fauzi, Bapak RW Abdul Hakim, Bapak RT Jamaluddin, dan para tokoh masyarakat, Bapak-bapak, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita punya kesadaran, punya kemauan untuk sama-sama membesarkan, mengagungkan manusia yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, yang agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah itu disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai kasih sayang untuk alam. Jadi Nabi Muhammad bukan kasih sayangnya kepada manusia saja, tapi kepada alam semesta. Flora, fauna, bagian dari yang diperhatikan dan mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas akhlak azim. Azim itu agung. Jadi akhlaknya Nabi itu bukan cuma bagus, tapi azim, luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Nabi Muhammad dikatakan ala khuluqin azim, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih ganteng, yang lebih bagus dari segalanya. Kalau di masyarakat kadang-kadang tujuannya baik, tapi kalau dipikir-pikir, diteliti, ternyata belum tentu baik. Salah satunya ini, saya mau tanya sama pekerjaan ibu-ibu, karena bapak-bapak tidak hamil, jadi saya tidak tanya bapak. Ibu kalau anaknya atau ibu hamil 7 bulan biasanya diadakan acara apa Bu? 7 bulan biasanya dibacain surah apa? Surah apa? Surah Yusuf sama surah Maryam. Bagus nggak Pak? Bagus membaca Quran. Tapi kalau kita teliti, bermasalah nih. Bermasalah. Di mana masalahnya? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Imam Al-Busiri mengatakan faqal nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami ya rabbi bil mustafa wa
fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi Muhammad itu di atas, teratas khalqin, tampilan fisiknya, wa khuluqin, dan akhlaknya. Dua. Jadi kalau seandainya dia bilang fakon nabiyyana fi khalqin wa fi khuluqin, tubuhnya, gantengnya tidak ada yang melebihi dari Nabi Muhammad, akhlaknya tidak ada yang melebihi dari Nabi Muhammad. Kenapa bacanya surah Yusuf? Ya, kenapa bacanya surah Yusuf? Saya tanya nih sama bapak, sama ibu, di dalam Al-Quran ada surah Muhammad tidak? Di dalam Al-Quran itu ada surah Muhammad, kenapa tidak baca surah Muhammad? Yang bilang lebih ganteng Nabi Yusuf dari Nabi Muhammad, dalilnya mana? Saya kasih mobil. Saya kasih mobil. Ibu baca surah Maryam. Yang bisa kasih dalil Siti Maryam cantik, saya berangkatkan umroh. Dalilnya mana? Kalau Siti Maryam cantik, bermasalah nih. Jadi jangan dilihat cuma baca Quran. Fakon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Tidak ada yang lebih tinggi postur, kegantengan, dan akhlaknya Nabi. Wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Tidak ada yang membawai Nabi ilmu dan kewibawaannya. Nabi Yusuf itu kenapa disebut ganteng? Karena memang disitulah Allah memberikan tajalli jamal, tampilannya ganteng. Tapi Nabi Muhammad itu tajalli jamal, tajalli jalal, dua, ganteng dan berwibawa. Nih saya tanya nih, bapak-bapak anggaplah masih muda. Kalau lihat cewek cantik seneng nggak? Senang. Tapi kalau ada wanita cantik, pakai baju syar'inya bagus, cantik, turun dari Mercy, perkataannya sopan, akhlaknya bagus, bapak berani godain? Nggak berani. Kenapa? Cantiknya kalah dengan kewibawaannya. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Yusuf itu Bani Israel, Siti Maryam itu Bani Israel. Kenapa membesar-besarkan Bani Israel? Bu, ibu, seandainya ibu hamil sama suami ibu itu, cari Quran ya, ketemu surat Muhammad, bukan Muhammad, Yusuf. Seandainya Nabi ada di situ, ya Allah, bukan Muhammad, Yusuf. Padahal Nabi Muhammad diimani sebagai nabinya, dimintai syafaatnya. Nanti takut masuk neraka, minta syafaatnya sama siapa? Kenapa tidak minta kepada Nabi Yusuf? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi apakah tidak boleh baca Quran? Baca Qurannya bagus, tapi mendahulukan Bani Israel terhadap Nabi Muhammad bermasalah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada rekayasa genetika, ini kita bicara ilmiahnya. Anak-anak muda biar tahu, kira-kira kalau orang Irian kawin sama orang Ambon, hitam sama hitam, kemudian dibacain surah Yusuf, dibacain surah Maryam, berubah putih lah. Karena dia hitam.
Nah, kalau gitu baca surah Yusuf, baca surah Maryam apa juga? Nah, kita koreksi nih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya punya tetangga tukang bakso dari Wonogiri. Orangnya hitam. Kawin sama orang Solo, tukang sayur hitam. Waktu 7 bulan dibacain surah Yusuf, bacain surah Maryam. Kalau laki ganteng seperti Yusuf, kalau cantik seperti Maryam, keluar keling. Keling anaknya. Kenapa? Secara genetika tidak mungkin hitam dan hitam melahirkan putih. Itu cuma ada dalam lagu. Ya. Semangka berdaun sirih itu cuma ada di dalam lagu. Bapak kalau pengen, maaf nih, Bapak ada yang hitam, pengen putih, cari istrinya yang putih, Pak. Nanti lahirnya kopi susu. Hitam putih. Ini bagian dari yang perlu kita luruskan kalau kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita lihat Bapak, ulama-ulama dulu mengamalkan ada satu hadis, ya, man wulida salatu auladin walam yusamma ahaduhum Muhammad faqad jahila. Siapa yang diberi anak 3 orang, belum satu pun diberi nama Muhammad, bodoh orang itu. Ini yang ngomong Nabi pada riwayat Ibnu Asakir. Namanya siapa? Jeffrey. Namanya siapa? Blackie. Yang satu namanya siapa? Frankie. Ayo tambahin di depannya Muhammad Jeffrey, Muhammad Frankie, Muhammad Blackie. Orang-orang dulu, Bapak Ibu sekalian, siapa saja yang namanya Muhammad itu mereka beri uang. Oh, ini Muhammad ya, ambil uang kasih. Kenapa? Kehormatannya kepada orang yang namanya Muhammad. Bahkan orang dulu ketika anaknya bandel, anaknya nakal, namanya juga anak kecil, waktu mau dipukul dia ingat anaknya namanya Muhammad, nggak jadi. Dia takut Nabi Muhammad kecewa dengan anak ini ketika dipukul. Kecintaan itu yang perlu kita pupuk Bapak Ibu sekalian. Kalau memang mau tawasul Bapak Ibu sekalian, di dalam satu riwayat Bapak Ibu, ada orang yang mau menjatuhkan Nabi Muhammad, namanya Husain. Husain ini sebenarnya orang Yahudi. Jadi biar tahu nih yang senang sama Israiliyat. Husain ini melihat Nabi Muhammad itu benci. Kenapa? Pengikutnya tambah banyak, marah dia. Maka dibuat sebuah acara kumpul semacam ini di kota Mekah. Orang Islam, Yahudi, Nasrani, musyrikin semua dikumpulkan. Termasuk Nabi Muhammad yang pengikutnya mulai banyak. Husain berdiri, dia bilang, ya Muhammad qum. Wahai Muhammad, tolong berdiri. Nabi Muhammad berdiri. Pada saat itu dia bilang, ini sa'iluka an salatin la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Aku ingin tanya kepadamu ya Muhammad 3 hal. Kau tidak bisa jawab kalau kau bukan seorang nabi. Nabi mau dijebak nih, dikasih pertanyaan, dan dia bilang kalau kau tidak bisa menjawab, kau bukan nabi ya Muhammad. Ada berapa Bu pertanyaannya? 3. Ibu kalau bisa tahu jawabannya, umroh gratis. Bapak-bapak nggak berlaku. Yang pertama, pertanyaan si Husain ini,
Dengerin ibu sekalian, ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah. Makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penduduk ketika masuk ke dalam surga? Bapak, ibu yang cinta sama Nabi malam ini, mudah-mudahan masuk surga semua, amin. Sampai sono Bapak ditanya, Pak, kita tanya nih ya, di surga Bapak mau makan apa? Nasi uduk. Ini yang ditanya yang dunia. Masih nopo mangke suarco kurma. Apa? Kurma. Pengen makan kurma. Ada yang mau makan gado-gado? Ketoprak. Di surga ketoprak ada nggak? Ada tukang ketoprak nggak? Fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga apa saja yang kau minta, yang kau inginkan ada. Pengen makan ketoprak, insya Allah ada. Pengen makan buah kurma ada. Yang pengen makan nasi uduk ada. Walaupun yang tusak, yang tukang masaknya sudah belum tentu masuk surga. Nah, ini yang ditanya. Kalau yang saya tanya ini kan kemauan, tapi yang dihidangkan nanti di dalam surga itu apa? Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad, ma'awwalu asratis sya'ah. Apa yang menjadi instrumen pengantar syarat terjadinya hari kiamat itu apa? Nah, yang ketiga ini yang kontekstual pembahasan dengan tadi, kenapa Nabi Yusuf bukan Nabi Muhammad? Sebenarnya kecintaannya itu gimana? Orang Yahudi nanya kepada Nabi Muhammad, ma balul waladi yanza'u ila abil am ila ummi. Faktor apa anak yang dilahirkan itu mirip sama bapak, dan apa penyebabnya anak dilahirkan mirip sama ibu? Nanti malam ibu, kalau anaknya udah tidur, bawa baterai, lihat Pak, anak kita liatin mukanya. Oh, mukanya sama kita nih Bapak. Bapak bilang ini, alhamdulillah. Ibu liatin anaknya yang muka. Oh, mirip sama ibu. Ibu bilang ini, alhamdulillah. Tapi kalau anak Bapak dilihat mirip sama tetangga, halo, anak Bapak kok miripnya sama tetangga, bukan sama Bapak, bukan sama istri Bapak, ini bermasalah Pak secara genetika. Nabi ditanya, jadi 15 abad yang lalu teori tentang rekayasa genetika itu sudah diatur, sudah dibayangkan. Kita lihat nih sekarang rekayasa. Bu, kalau ibu ke pasar dulu 20 tahun yang lalu jambu itu sebesar ini. Sekarang di rekayasa jambu itu bisa sebesar ini, dibilangnya jambu Bangkok. Buah melon tadinya kecil jadi besar, dibilangnya melon. Semangka bisa jadi besar, bijinya hilang, direkayasa, dibilangnya semangka Bangkok. Ayam ketika direkayasa jadi tinggi, berani diadu, disebutnya ayam Pelung. Istri Bapak dulu ramping, sekarang gede, Bangkok. Bangkok tuh. Tapi kalau bapaknya, Bapak dulu kurus, sekarang nikah jadi gede, itu karena susunya cocok, bukan karena Bangkok. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Tiga nih pertanyaannya, tapi ibu-ibu nggak ada yang nunjuk tangan dalam hati alhamdulillah. Ya, padahal tadi pun kalau ada yang bisa jawab, mobilnya Pak Ustadz saya mau kasih ke dia. Masa saya mobil saya pulang naik apa saya? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ketika membaca tarikh yang ditulis oleh Al-Jazairi, kagum saya. Pertanyaan tiga itu ternyata menyebabkan orang ini jadi masuk Islam. Oleh Nabi dijawabnya begini, yang pertama, awal ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah fakabidutul hut, yang dimakan oleh penduduk surga yang pertama itu kabidihut, hatinya ikan paus. Bukannya paus Fransiskus kemarin tuh, bukan itu yang dimakan. Ibu tahu ikan paus? Halo, ikan paus tahu? Pernah makan ikan paus? Ikan teri pernah? Apa bedanya ikan paus sama ikan teri? Sama-sama ikan, ya. Dulu kalau mau perang, maka Nabi, para sahabat berinisiatif ambil itu ikan paus. Ikan paus itu nggak boleh dimakan setiap hari karena dia tubuhnya itu berjamur, berbahaya. Tetapi kalau mobilisasi sampai 10.000, 7.000, nggak mungkin dikasih makan ayam, nggak mungkin dikasih makan telur, berapa truk ikan paus. Dan salah satu yang hebat, hatinya ikan paus itu adalah makanan yang termahal dan paling nikmat. Subhanallah. Dan itu ada ditulis di dalam Taurat, di dalam Injil. Nabi yang ummi, tidak membaca, tidak menulis, ketika beliau mengatakan yang nikmat itu nanti makanan yang lebih nikmat dari hatinya ikan paus, kaget si Husain itu kaget. Nah, Bapak sekalian, di sorga itu makanan kita enak dan tidak enak bima kasabat aidina. Kita nih masuk sorga semua, amin. Makan buah jeruk. Ini buah jeruk kalau saya makan manis. Buah jeruk kalau saya makan manis, saya kasih siapapun manis rasanya. Kalau di dalam sorga itu bima kasabat aidina, tergantung amal kita. Saya makan manis, saya kasih bapak ini lebih manis karena ibadahnya lebih bagus ketika di dunia. Saya kasih bapak ini ternyata lebih manis lagi karena ibadahnya lebih bagus dari itu. Tapi anak kita yang masuk ke surga yang pas-pasan, ketika dikasih ini, bila dia bilang manis tapi ada asamnya, buahnya sama tapi rasanya tidak sama nanti di dalam surga. Beda Pak dengan di dunia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi mengatakan makanan yang pertama dimakan penduduk surga itu adalah makanan yang lebih nikmat dari hati ikan paus. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi syarat terjadinya hari kiamat itu? Ma'awalu asyratis sa'ah. Apa tuh instrumen datangnya hari kiamat? Maka Nabi menjawab, fanar yatasawwaqu minal masyriqi ilal maghrib. Nanti akan ada api. Apinya itu di sebelah timur, dan api itu membesar menggiring manusia sampai ke barat. Sekarang kalau kita lihat api udah ada belum? Belum ada. Berarti kiamatnya masih jauh dong. Kalau yang diartikan api bimakna kalimah. Tapi ulama-ulama mengatakan Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan budaya
Yang dimaksud api adalah budaya. Nih muslim, ibu muslim, punya anak muslim, muslimah. Tapi kalau dia tidak mendapatkan pendidikan yang bagus, budayanya ngikutin budaya sekarang, maka sebenarnya dia sudah terlepas dari tangan kita. Ini mengganggu saya nih yang bikin film. Saya nggak bisa melihat ke depannya. Tangannya bergerak, sayanya terganggu juga. Mohon maaf kameramen. Dari mana itu? Dari Trans TV? Dari TV mana? Tadi ngomong apa lupa? Ngomong apa Pak? Budaya. Coba kita lihat. Kita lihat nih. Saya mau tanya dulu nih ibu-ibu. Di sini kalau ulang tahun ada yang niup lilin nggak? Kenapa sholatnya madhep barat? Sholatnya madhep kiblat. Baca Qurannya Al-Quran. Waktu mau umurnya panjang tiup lilin. Itu kalau ditiupnya langsung mati, maka doanya itu dikabulkan. Selamat panjang umur kami ucapkan. Sudah selesai tiup. Kalau giginya ompong gimana? Dibantu sama cucunya. Ini agama Zoroaster. Agama yang menyembah api. Dulu adanya di Persia. Majusi itu termasuk yang menyembah api. Eropa dipecundangi sama Persia, maka ada agama Ortodok, mereka tiup api. Uang receh, nggak ada yang negur ya. Kong, anak-anak kong, bak, nyuwun sewu bak, niku putrane sinten niku rame mawon ten mungkin mriku. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Belanda dipecundangi, Belanda itu sudah ada advent tapi dia tiup lilin. Ketika Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, orang Islam juga tiup lilin. Dewa api itu memang kan dia minta panjang umur, banyak rezekinya, tiup. Kalau mati itu diterima. Lalu kenapa kita, anak kita, cucu kita ulang tahun tiup lilin? Ini banyak nih di masalah keseharian kita yang mesti kita koreksi. Ayo ibu, mulai sekarang ulang tahun potong kue silakan, jangan pakai api, karena itu aslinya adalah Zoroaster yang dibawa oleh Zarathustra. Gak boleh, bahkan kalau dia yakin itu Zoroaster, murtad dia. Tapi saya yakin orang Indonesia mah ikut-ikutan, bukannya percaya, saya yakin dia mah ikut-ikutan. Insya Allah gak murtad, amin. Tapi jangan lagi, ibu, Bu, daripada pakai lilin, ibu mendingan pakai kompor gas, gede. Biar lebih terang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita dibilang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Nabi ada contoh yang bagus, ikutin Nabi. Gak boleh ulang tahun. Nabi ulang tahun gak? Ulang tahun. Saya tanya sama ibu, Nabi Muhammad ulang tahun gak? Ulang tahun. Bingung. Ulang tahun. Nabi Muhammad itu ulang tahun. Ya pada Senin.
ketika Nabi ditanya, ya, hina su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaumis Isnin. Ketika ditanya Nabi, kenapa kalau hari Senin Nabi kok berpuasa? Maka Nabi mengatakan, yaumun wulidtu wa yaumun bu'istu. Hari Senin itu hari lahirku. Hari Senin itu hari aku diangkat menjadi seorang Rasul. Nabi ulang tahunnya itu berpuasa. Kita ulang tahunnya tiup lilin. Waduh, jauh. Ya, api dari panggangnya. Apakah nggak boleh? Kan kuenya dibagiin, boleh. Yang penting jangan pakai lilin. Jelas nggak, Bu? Jelas nggak, Bu? Jangan. Tadi dua ya. Saya sebelum terlupa tadi yang baca surah Yusuf. Ibu kalau memang mau baca yang bagus, yang hamil itu baca Quran semua. Saya kasih tahu, saya ini dulu pengacara. 6 tahun saya pengacara. Tetapi ketika saya dipecundangi oleh seorang ustadz, maka saya tinggalkan dunia yang glamor, duit yang banyak itu, sehingga saya ikuti. Apalagi saya rubah istri dan anak saya harus bisa menghafal Quran. Saya punya anak banyak, Pak, 7 orang, tapi tidak boleh kuliah kalau tidak hafal Al-Quran terlebih dahulu 30 juz. Tadinya pengacara, saya dibikin malu sama orang, salah satu orang dari daerah Sirampok. Siapa yang tahu daerah Sirampok? Bukan, Sirampok itu Rampok. Emang namanya kampung Sirampok. Tegal. Habis Tegal apa? Nanti kalau ingat saya sebut. Saya ke sana jadi pengacara pakai dasi hebat. Pakai dasi gaya. Saya ketemu sama ustadz, anaknya 24. Saya mau tanya sama ibu, orang punya anak 24 banyak apa banyak banget? Saya anak Jakarta, saya tinggal di Jakarta, saya didik Jakarta. Orang Jakarta itu rada-rada kurang beres. Saya godain Pak Kiai ini. Saya bilang, Pak Yai panjenengan menika putranipun kata menapa boten kesupen asmani putrane panjenengan menika sedaya. Saya bilang gitu. Niki ngertos apa boten niki? Saya ngertos nggih. Nek ngoten ngagem Jawa mawon. Oh, kalau yang nggak ngerti ini ada terjemahan. Saya bilang nih, jeleknya orang Jakarta, Pak Kiai anaknya banyak amat. Emang gak lupa apa namanya anak itu? Boten. Maka saya tes anak nomor 1, nomor 24, 18. Saya cek itu dia bisa sebutin semua. Lama-lama saya takut. Wah, ini mah bukan biasa. Bener. Semuanya hafal 30 juz Al-Quran, anaknya 24. Saya bukan dasi, malu saya sama orang ini. Ada yang jadi rektor, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi perwira tinggi, ada yang jadi pengusaha, semuanya hafal Quran. Salah satu penasehat nuklir di NASA Amerika, anaknya bapaknya. Pulang malu saya rubah sampai saya mendirikan pesantren tidak jauh dari sini, Kalisuren, Parung, khusus orang yang menghafal Al-Quran. Ayo uangnya kesanakan semua. Ibu kalau pengen punya anak pinter jangan dibacain surah Yusuf. Ibunya ketika dia hamil, ibunya yang baca Quran.
bapaknya yang baca Quran, maka anak yang di dalam kandungan itu mendengar. Saya ketika menyampaikan materi ini di Rumah Sakit Kepresidenan Gatot Subroto, selesai saya menyampaikan, dokter yang juga dia jenderal, dia bilang, Pak Ustadz, benar, teori ilmiahnya memang begitu, bahwa anak setelah umur 4 bulan dia tidak bisa melihat, tetapi dia mendengar walaupun baru di dalam rahim. Dia bilang ini boxnya. Ada anak bayi ini dulu anak buah saya, lahirnya prematur. Cuma ibunya rajin, kalau tiap hari dimasukin kaset Syekh Abdurrahman As-Sudais, habis diganti lagi. Anak ini ketika dia besar cepat sekali menghafal Quran karena setiap hari dia mendengar Al-Quran. Ada ibu-ibu yang penting anaknya diam, dikasih HP, dikasih musik, lagunya dangdut, ya, lagunya dangdut, ya. Siapa itu penyanyinya? Alamat Pak Palsu. Ayo ting ting anu palsu, ya nggak ketemu orang anaknya palsu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi kalau kita mau merekayasa anak kita supaya pintar itu, dari mulai 4 bulan ibunya baca Quran, ataman Quran, bapaknya baca Quran, maka pasti anaknya cepat menghafal. Yang kedua, ketika Nabi ditanya, kenapa anak itu mirip bapak, kenapa mirip ibu? Catat nih Pak ya, catat nih, yang pengen punya anak. Iza sabaqal ma'ur rajulil mar'ata fayanza'ul waladu ila abi. Apabila seorang suami istri dia dalam keadaan berhubungan dan laki-lakinya lebih agresif dan dia lebih dahulu menguasainya, maka anak yang dilahirkan pasti mirip sama bapaknya. Wa iza sabaqa ma'ul mar'ati rajula. Tapi kalau wanitanya yang lebih agresif, wanita yang lebih dominan dalam pergulatan pada malam itu, fayanza'u ila ummi, anaknya pasti mirip sama ibunya. Ibunya putih, maka akalin, maka kamu duluan. Bapaknya yang pinter, ayo bapaknya. Coba Bapak Ibu buka jurnal tentang rekayasa genetika. Belum ada teknologi, belum ada laboratorium, tapi yang dikatakan Nabi itu benar. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau memang kita ini, kita ganteng umpamanya nih, ganteng umpamanya, kemudian kita pintar, kalau lagi hubungan jangan langsung trek Pak, mainnya minggir aja Pak. Minggir, nanti kalau sudah tulung-tulung baru digolin, pasti mirip sama kita. Jangan seenak-enaknya. Nih Bapak saya sekalian, subhanallah. Jadi 3 masalah itu dijawab. Makanan yang pertama penduduk surga. Yang kedua, bahwa orang Islam kalau budayanya sudah ngikutin barat-baratan, maka sebenarnya dia sebagai muslim sebentar lagi hancur. Nabi mengatakan lau dakhalu juhra dabbin la tabi'tumuh. Kalau mereka itu masuk ke dalam lubang landak, kalian orang Islam tanpa sadar masuk ke lubang landak. Budaya banyak sekali Pak. Itu satu contoh aja itu yang tadi kita sebutkan. Kemarin di Istiqlal Bapak lihat ada apa Pak? Paus. Paus juga, tapi orang nih, bukannya ikan. Paus Fransiskus ketika datang ke Indonesia itu jadi rame kemarin. Kenapa dipuji-puji? Yang muji Ustaz. Kalau yang mujinya bukan Ustaz, saya nggak peduli saya. Ustaz di posting di media sosial, di grup banyak itu.
Hebat itu tadi Sri Paus Fransiskus. Kenapa? Orangnya sederhana, makannya tidak banyak, bicaranya lembut. Ini ngaco nih. Kalau dia bilang dia sangat sederhana, coba lihat kemarin pakai mobil apa? Kijang Zenith, coba googling Kijang Zenith hybrid harganya 600 sampai 700 juta. Kok dibilang sederhana? Ibu-ibu, saya lihat kalau mau kondangan, mau pergi majelis taklim, sewa kijang. Kijang apa? Innova. Odong-odong. Betul. Ibu-ibu tuh yang dibilang mengikut Nabi yang sederhana. Besok odong-odong lagi. Masa pakai Zenith dibilang sederhana? Bapak ibu sekalian, tidurnya nyatanya tidak mau di istana, tapi di kedutaan besar. Ente nggak tahu, di kedutaan besar itu pakai spring bed segini tebalnya. Nabi Muhammad itu kalau tidur itu dengan pelepah korma. Kalau pagi bangun mau subuh, sahabat-sahabat itu terutama Sayyidina Umar nangis. Kenapa? Kasihan di pipinya ada garis bekas pelepah. Masa yang tidur spring bed sama yang tidur di pelepah korma dibilang itu hebat, contoh yang perlu kita tiru. Ibu sekalian, dia kemarin pakai baju apa? Bapak lihat nih baju saya. Kita mesti bedain mana katun, polyester, mana sutra. Orang pakai sutra kok dibilang sederhana. Pakai sutra dibilang sederhana. Bapak yang lebih sederhana ini, bukannya dia. Apalagi ketika dia mengatakan, menyampaikan agar supaya uskup-uskup agung memberkati perkawinan sejenis, laki sama laki walaupun tidak diterima oleh gereja tapi hendaknya diberkati. Wanita kawin sama wanita lesbi walaupun gereja tidak mengizinkan tapi harus berikan keberkatan. Ini yang mau dikasih percontohan, dipuji sama Ustadz Islam. Bapak ibu sekalian, banyak yang gak cocok. Penyakit yang paling terbesar Bapak ibu sekalian nih LGBT. Tahu nggak panjangan LGBT bu? L-nya apa? Lesbi. B. Bisek. Bisek itu perempuan mau, laki mau. Ini parah nih. L, G. G, gay. L, G. B itu biseksual. Sek. Penyimpangan. Jadi ya bisek, double sek, penyimpangan sek. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, enggak bisa. Awalnya disebutkan penghormatan hebat oleh Uskup Agung Katedral umat Islam yang berani menolak LGBT. Tapi ketika Paus yang ngomong hendaknya dikasih diberkati karena mereka juga punya hak hidup sebagai anak Tuhan. Ya ampun, keteladanan yang model apa yang mesti kita ikuti Bapak Ibu sekalian kalau rancu cara berpikir kita. Nah, koreksi nih keberagamaan kita yang tadi itu budaya-budaya itu kita koreksi. Kedua yang kita koreksi nih ada yang terlihat, yang terdengar, yang dicontohkan, jangan langsung ditelan. Siapapun dia, jangan. Idola kita itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain. Cuma itu. Subhanallah. Ada yang bilang dia makannya sederhana. Seberapa sederhananya? Makannya sedikit. Nabi Muhammad kalau makan itu pakai 3 jari Pak. Siapa yang bisa jelasin nih? Kenapa Nabi Muhammad kalau makan pakai 3 jari?
Karena makannya korma. Kalau makan bubur ayam pakai 3 jari bisa nggak? Yang dimaksud sederhana bukan menggunakan 3 jari. Nabi idza ta'asya lam yataghadda. Apabila beliau makan malam, besok pagi tidak makan sampai siang. Wa idza taghadda lam yata'asya. Nabi kalau sarapan tidak makan malam. Orang ini datang ke sini makannya 3 kali, kok bisa lebih hebat sederhana? Dari mana cara nilainya? Nabi Muhammad, saya tanya sama ibu-ibu, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Nabi Muhammad bajunya ada berapa? Halo? Ada 3. 1 kira-kira. Sebenarnya dia hampir dapat umrah nih. Hampir. Nah, jadi karena mirip-mirip memang jawabannya 3, tapi nggak bisa jelasin. Nanti ibu saya tunggu di Jeddah. Nabi Muhammad itu bajunya cuma 3. Yang pertama putih, dipakainya khusus hari Jumat, selesai Jumat dilepas. Yang kedua ada baju Nabi Yamaniyah, ada modelnya, ada warnanya, itu dipakai Idul Fitri. Dan yang satu lagi baju harian, bajunya cuma 3, bukan sutra. Kalau ibu, istri bapak, bukannya 3 lemari. Ibu punya majelis taklim di kampung sini ada berapa? 5. Berarti seragamnya ada 5. Ini malam ini nggak pakai seragam. 5 majelis taklim, 5 baju seragamnya. Cuma saya nggak tahu udah lunas apa betul. Bapak Ibu sekalian, jadi Nabi itu seperti itu. Dan Nabi digambarkan di dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang datang Rasul kepada kalian itu azizun 'alaihi ma anittum, orang yang sangat pengen sekali lebih berat dari kesusahan orang yang merasakannya. Nabi kalau melihat orang susah, Nabi lebih sakit. Nabi lebih peduli supaya orang ini jangan sampai sakit. Harisun alaikum, orang yang pengen sekali membebaskan kalian dari perbudakan sehingga nanti masuk surga. Ya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman beliau itu sangat pengasih dan lagi maha penyayang. Ini sifatnya Nabi. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, Nabi itu pernah suatu saat, kan kalau hari-hariannya itu makannya sekali, tapi Nabi pernah tidak makan berhari-hari. Dari mana taunya? Sayyidah Fatimah itu bikin roti. Bapak Ibu yang belum ke Mekah mudah-mudahan bisa haji, amin. Yang belum umrah bisa umrah, amin. Nanti keluar dari Masjidil Haram, keluar dari Masjid Nabawi, beli roti benar, 5 real, macam-macam. Sayyidah Fatimah ini bikin roti dari gandum, maka dibagi 4. 1/4 buat suaminya, 1/4 buat dirinya yang masak, 1/4 buat Hasan, 1/4 untuk Husain. Suaminya makan karena memang waktunya makan, anaknya makan, Hasan dan Husain makan. Tetapi pada giliran Sayyidah Fatimah waktu dia mau makan, dia ingat sama ayahnya. Maka dia izin sama suaminya, titip anaknya, dibungkus ini 1/4 dari ragib itu dibawa untuk ketemu Rasul. Kata Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, maka dicium, Bu,
Bapak, kalau orang sayang di sini nyiumnya Pak. Nih, cium. Bahkan Bapak kalau ada ulama besar seperti almarhum Pak Maimun Jiber, beliau tuh orang udah ngerti kalau kita sayang di sini cium. Bukan di sini, bukan di ubun-ubun diciumnya. Paham nih? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka Sayyidah Fatimah memberikan hadiah. Coba kita lihat apa yang diucapkan Nabi ketika diberi potongan ini. Ya Fatimah, haza awal ta'amin ya'kulu fama abika munzu salasati aja. Fatimah, kalau kau mau tahu, inilah makanan yang pertama yang akan masuk ke rongga mulut ayahmu sejak 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak ada apa-apa, tidak marah-marah, tidak benci, tidak emosional. Bu, ibu besok hari apa Bu? Senin. Coba ibu Senin ya, Senin, Selasa, Rabu ibu jangan masak 3 hari. Kira-kira suami ibu marah nggak? Bukan marah, ibu suruh pulang. Senang beliau katanya. Bapak Ibu sekalian, ini penting nih, luar biasa Bapak Ibu sekalian. 3 hari tidak makan, tapi beliau tidak emosi. Nah, yang mau kita pelajari, bisa nggak orang nggak makan tapi nggak sakit perutnya? Maka beliau begini, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu mau dimakan, ada yang salam. Assalamualaikum. Ibu tahu nggak tuh assalamualaikumnya siapa? Tukang minta-minta. Orang itu nggak ngomong apa-apa, cuma megang perutnya. Nabi Muhammad pegang roti, 1/4 roti, udah baca Bismillah. Karena orang itu tadi azizun alaihi ma'anitum, dikasih. Saya mau tes nih Bapak puasa besok, ya puasa. Tinggal 5 menit mau maghrib, istrinya lupa masak, pergi pulangnya terlambat. Ada roti 1. Tukang minta-minta datang, rotinya mau diminta, Bapak kasih nggak? Kasih lewat. Mau buka puasa loh. Jadi Bapak, inilah kalau kita mau memilih pemimpin tadi, Pak RW, Pak RT, kepala lingkungan, kelurahan, kalau mau milih yang begini, orang yang lebih peduli merasa sakit ketika orang lain terasa sakit, orang yang merasakan lapar ketika pengikutnya, hambanya, muridnya, jamaahnya, rakyatnya sudah merasakan lapar. Hebat akhlaknya ini. Saya mau tanya, di sini ada nggak ibu-ibu yang lagi mau makan ingat sama bapaknya itu, ada nggak? Ya Allah, subhanallah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita maulid sekarang ini, 1 saja yang kita contoh, yang kita bawa pulang. Nih maulid sekarang ini 1 saja yang kita kasih contoh, yang kita bawa pulang. Maka setiap tahun ada akhlak yang kita teladani, maka insya Allah kita wajib bertemu dengan Rasulullah. Amin. Ambil yang mana? Oh, itu kan Nabi Muhammad. Enggak, sahabat nabinya juga seperti itu. Oh, sahabat Nabi dekatnya, enggak, anaknya juga seperti itu. Sayyidah Fatimah ini, karena dia lihat ayahnya begitu terus, beliau ini sakit 18 hari sebelum meninggal. Dan biasanya orang kalau mau meninggal, biasanya diberi sembuh dulu. Bapak Ibu suka perhatikan nggak, orang sakit nih, kalau mau meninggal dikasih sehat dulu. Iya. Nah, ini malam ini ada yang sakit sehat ya. Kalau dia sakit
malam ini dia datang, besok meninggal lama. Kenapa? Allah kasih bonus kegembiraan. Sayyidah Fatimah ketika dia dikasih sehat sebelum meninggal wafat, beliau bilang gini, anak ashtaqi rumman, aku pengen sekali makan buah delima. Sayyidina Ali pegang nggak ada duit, istri sehat, sakit 18 hari, pengennya murah, pinjam duit, lari ke pasar beli buah delima, pinjam duitnya kecil, jadi dapat buah delimanya 1. Girang dia lagi di jalanan ada tukang minta-minta tuh, ya benar Rasulullah, kini wahai sahabat Rasul, berikan sesuatu kepada. Kata Sayyidina Ali, aku nggak punya apa-apa, uang aku nggak punya, adanya cuma ini juga aku boleh ngutang. Kata kakek itu bilang gini, ya udah itu aja buat saya. Kalau bapak kasih jangan. Kalau sama orang pondok cabai ini, kebangetan lu. Orang boleh ngutang buat orang sakit, masih diminta juga. Ibu nih, ini kan ceritanya udah dikasih tahu, sehat tapi mau meninggal. Ibu pernah ngeliat orang sakratul maut nggak? Pernah. Halo, nih paling yang manggut-manggut cuma 2. Saya ulangi, siapa yang pengen bagus agamanya, lihatlah orang kalau mau mengeluarkan ruh. Sakratul maut lihat. Serem kalau sakratul maut karena di situ ada malaikat Israil. Ibu kalau ibunya sakit, bapaknya sakit, suaminya sakit, atau suami istrinya sakit, jangan langsung dibawa ke rumah sakit. Ambil sendok, isiin air putih, bacain Bismillahirrahmanirrahim, masukin ke mulutnya. Kalau keluar, airnya keluar dari sini, keluar, nggak usah dibawa ke rumah sakit, ninggal lama nih. Kenapa? Di Lauhil Mahfuz rezekinya sudah ditutup, nggak bisa diinfus. Itu sering orang diinfus sampai banyak bolongan, nggak bisa, rezekinya sudah habis. Tapi kalau dibacain Bismillahirrahmanirrahim, gini, gelap, masuk, bawa ke rumah sakit, bisa diinfus nih, bisa minum obat nih. Kenapa? Rezekinya belum ditutup. Bu, ibu, jelas nggak? Jelas. Ntar malam ibu ambil sendok, ibu taruhin air, bacain Bismillahirrahmanirrahim. Suami ibu lagi tidur, ibu masih adik kamu. Bapak yang berjanji dia. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, jadi kalau orang mau sakit deteksinya begitu Pak. Ini nggak usah, tungguin aja. Nah itulah, walaupun dia sehat tapi sebenarnya instrumen buat mati. Akhirnya Sayyidina Ali karena cuma 1 diminta, dia sulit, ambil pisau dipotong 2. Dikasih, maka orang itu seperti orang yang kelaparan, makanan luar biasa. Sayyidina Ali dipuji oleh tukang minta-minta itu. Wahai sahabat Nabi, kau bukan cuma rupamu yang ganteng, akhlakmu luar biasa. Kau pantas bersama Rasulullah SAW. Senang dipuji, tetapi sedih nih, nggak bisa mempertahankan. Pulang tetap pintu, assalamualaikum, buka waalaikumsalam. Kaget Sayyidina Ali, yang buka yang sakit. Maka sambil malu Sayyidina Ali bilang ini, Dinda, ini tadinya ini utuh, tapi tadi ada kakek tua yang rintih, yang tidak makan, sehingga aku membelahnya. Kalau istri bapak kira-kira bilangnya apa nih kalau gitu?
Kita belajar. Apa yang dikatakan oleh orang yang terdidik oleh ayahnya yang seperti itu? Dipeluk suaminya, dia sambil menangis dengan suara lirih, dia ngomong di telinga suaminya, "Kanda, kenapa tidak diberikan semua? Ketika kau belah, ketika dinikmatinya, Allah mencabut sifat lapar ini, Allah cabut keinginanku lapar, kenapa tidak diberikan semua?" Bu, paham nggak Bu? Bapak paham Pak? Karena sudah paham semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.